Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyil muslimin rahimakumullah jamaah majlis al-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan harap kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim malah kita baca suratul Fatihah kita khususkan untuk barang kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali man syaraha fi hadha kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dalal wa sahibu hadal maqam Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali Muhammad Ali bin Adam Muhammad syuhud ahlalahum al-Fatihah sampai mana ya? Minggu kemarin kagak ngaji deh. Iya. 31, 30 nya belum. Bain kila fama hakikat ujub wa ma maknahu wa ma taqdiruhu wa ma hukmuhu fa bayyin lana dari itu kayaknya belum. Halaman 330 yang di atas amatannya yang di bait kedua fain kila. Ya, ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana barakatuhu fid darin amin. Ya, tahu dah tentang Ustaz Usub. Belah mana? Lain halaman tuh. Ya, lain halaman. Enggak tahu halaman berapa sih. Masih masalah tentang ujub. Fa in qila, jikalau dikatakan kata Imam Ghazali, fama hakikatul ujubi wa ma maknahu wa ma ta'siruhu wa ma hukmuhu abayan lana dzalik. Jadi kalau ada yang menanyakan bagaimana lalu apa yang dikatakan hakikat daripada ujub dan makna pengertian daripada ujub itu apa, wa ma ta'siruhu apa pengaruhnya ujub dalam kehidupan ini, wa ma hukmuhu dan apa hukumnya ujub, abayan lana dzalik. Ya, terangkan kepada kami hal itu, kata ya, bisa ada pertanyaan seperti itu. Lalu Imam Ghazali mengatakan fa'lam anna haqiqatal ujubi istizamul amali sholih. Ya, ketahuilah yang dibilang hakikatnya daripada intisarinya daripada ujub adalah menganggap hebat amal baik, menganggap hebat amal baik kita. Itu hakikatnya ujub. Amal perbuatan yang baik, perbuatan kita yang baik, amal perbuatan yang jadi juga ya. Perbuatan yang baik yang kita lakukan dan kita merasa hebat dengan perbuatan baik kita itulah esensi daripada ujub. Wa tafsiluhu, perinciannya inda ulama inna rahimahullah, perincian tentang masalah ini ya, menurut ulama-ulama kami kata beliau, dzikrul abdi husula syarafil amali sholih bi syai'in dunallahi azza wa jalla aw nasi aw nafsa inudan kepada munasib, yaitu mengingat-ingat seorang hamba mengingat-ingat karunia ya, mendapat karunia syarafil amal dengan perbuatan asusul syarafil amal, itu mencapai suatu kemuliaan amal yang baik dengan sesuatu selain Allah ya, azza wa jalla wa awil nas, atau sebagai dari manusia, awil nafsi menyebabkan diri sendiri. Qalu, merasa hebat dengan hasil usahanya gitu, perbuatan baik, perbuatan hebat, perbuatan bagus, perbuatan yang mulia, dia merasa hebat, merasa bangga dengan apa yang dikerjain, bangga terhadap kemampuannya, bukan kepada Allah gitu. Bukan itu merasa itu punya Allah, itu kerjaan Allah, tetapi dia merasa ini kerjaan dia. Itu adalah ujub. Qalu, dikatakan ulama-ulama mengatakan wa qad yakunul ujub musallasan bi ayat karadzalika min halatihi salasati jami'an nafsi wal khalqu wasyai' gitu.
bisa terjadi. Oh, ini doa kemarin nih, angka 3. Lalu di bawah wa fardu itu satu lagi tuh. Bisyai'in musanna bi ayyut qurahu min itsnain wa muwahhadan bi ayyut qurahu min ahidin wa didul ujub dzikrul minnah. Ya, lawannya ujub, lawan daripada ujub mengingat karunia Allah. Gitu. Jadi kalau ujub itu merasa kehebatan diri, kalau lawannya adalah mengingat selalu anugerah dari Allah, kehebatan Allah, bukan kehebatan dia sama sekali. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, kemuliaan ataupun kesenangan, kesuksesan, itu adalah atas karunia Allah. Itu lawannya ujub. Wahwa ayat karo, yaitu ayat kuro annahu bitaufiqillahi subhanahu, bahwa sesungguhnya segala sesuatunya itu dari taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ladzi syarrafahu wa azama thawabahu wa qadrahu, bahwa sesungguhnya dialah Allah yang membuat mulia, dialah yang membuat besar pahala kita, dan juga yang mentakdirkannya. Takdir jadi orang kaya, jangan merasa hebat dengan kekayaannya, tapi emang Allah udah takdirin. Nah, itu yang dibilang lawan daripada ujub, mentakdirkan semuanya atau menyatakan ini semua adalah urusan Allah, bukan kehebatan dirinya sendiri. Wa hadza al-dzikru fardun inda dawam ujub wa naflun fi sairil awqat. Ya. Dan ini wajib mengingat ini, mengingat apa? Semua ini terjadi kepada kehidupan kita itu semua berdasarkan taufiknya Allah. Semua kehebatan, kesuksesan ataupun apapun kehebatan atau amal-amal baik yang kita lakukan, semua itu adalah karunia dari Allah, takdir Allah. Ini wajib ya, mengingat ini dalam urusan-urusan yang mendorong kita untuk ujub. Kalau ada di hati kita ke bawah pengen ujub, wajib memalingkan ke situ. Wa naflun bisa iril awqat, tetapi disunahkan kalau lagi nggak pengen ujub. Lagi nggak pengen ujub, itu nggak ada kepikiran ujub, tapi kita disunahkan untuk ini semua dari Allah. Ya, gue pintar, gue sukses itu dari Allah. Itu kalau lagi nggak ujub. Tapi kalau lagi ada keadaan ujub, berpikir ke situ jadi wajib. Paham ya? Berpikir untuk bahwa ini semua kehebatan Allah, gue nggak ada apa-apanya. Itu harus dikeluarin pemikiran gitu, ingetin begitu kalau lagi datang perasaan pengen ujub. Itu wajib. Gitu. Lalu di bawah ada di syarahnya Sirajul Talibinnya itu yang bait yang terakhir. Hadza kulluhu in kunta tujibu bihaqqin. Pakai apa pakai kasiran ma yaqa'u bi batilin. Ya. Ini ujub ini terjadi di saat orang merasa benar melakukan sesuatu kebaikan. Ya. Ada orang melakukan suatu kebaikan, dia merasa benar melakukan kebaikan itu, dia merasa ini kerjaan-kerjaan yang mulia seperti ya sholat ataupun jadi baca buku, baca Quran, segala macam hal-hal yang benar ya. Dia merasa bangga diri dengan itu. Ini ujub namanya. Dia merasa hebat dengan apa yang dilakukan dengan perbuatan baik itu. Memang ini perbuatannya benar. Perbuatannya benar, yang diterima Allah perbuatannya, dan benar menurut Allah, dan dia bangga diri, itu ujub. Ya, wakasiran ya, pakai pakasiran mayaqau bibatil. Bagaimana dengan hal yang seringnya, banyaknya yang terjadi, dia melakukan sesuatu yang salah tetapi merasa bangga. Ini dan kata di sini kan wakasiran, sebagian besarnya justru bangga, padahal dia melakukan kesalahan. Apa yang dikerjakannya itu amal yang salah sebenarnya menurut Allah. Dia bangga. Yang di sini aja dikatakan kalau itu perbuatan baik itu benar menurut Allah benar, dia bangga, itu udah ujub. Gimana perbuatan ini salah menurut Allah, tapi dia bangga, dan sebagai besar mereka melakukan itu. Contohnya apa namanya, maksudnya pemahamannya dari mana? Allah berfirman surat Fatir ayat 8.
Allah mengatakan afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasan. Ya. Ada orang-orang yang zuyyina lahu su'a, dihiasi ini maksudnya orang-orang yang dihiasi oleh setan amal buruknya, seakan-akan amal itu dia merasa amal yang baik. Habis itu dia bangga diri. Ya, fama zuyyina lahu su'u amali itu. Orang-orang yang dihiasi oleh setan amal buruknya, seakan-akan dia melihat amal itu baik. Nah, ini habis itu bangga lagi. Ya. Ini mengerikan. Banyak terjadi di kita di akhir zaman, maksudnya di sini memang kita udah di akhir zaman ya. Waqad akhbar sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengabarkan begini, inna hadza yaglibu ala akhir hadhil ummah. Nabi mengatakannya begitu. Sesungguhnya hal ini yang mas tadi, yang amal buruknya dihiasi setan sehingga kelihatan amal itu bagus dan dia bangga diri lagi dengan amal itu. Nah, itu kata Nabi itu akan mendominasi umatku ini di akhir zaman. Jadi Nabi mengatakan kelakuan umatnya di akhir zaman adalah orang-orang yang amalnya buruk tetapi merasa bagus dan bangga diri. Itu Nabi bilangnya itu menguasai, mendominasi umatku di akhir zaman. Ya, umat akhir zaman. Kenapa? Jami'a ahlil bad'i wa dolali innama asarru alaiha. Sebagian ya jami'a, semua ahli bid'ah, ahli yang sesat, yaitu yang mengada-ngada perbuatan-perbuatan yang sesat dari ajaran Rasulullah tidak diajarkan. Innama asarru alaiha. Itu terus menerus terjadi di mereka. La ajabahum bi araihim al-fasidah. Lalu mereka merasa takjub dengan amalan-amalan itu yang selama ini sebenarnya rusak. Maksudnya ngerti gak? Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan itu sebenarnya sudah jauh dari ajaran Rasul, dan itu dilakukan bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, dan akhirnya merasa ini perbuatan yang sangat baik. Dan mereka merasa bangga melakukan itu semua. Padahal itu udah salah. Ya bisa dipahami lah, banyak hal-hal yang kita sebenarnya jauh dari apa yang Rasul ajarin, tetapi karena itu sudah dilakukan ratusan tahun, ribuan tahun, seakan-akan itu perbuatan yang mulia. Ya banyaklah kalau mau dicontohin segala macam, tak nyindir orang NU lagi kan gitu, udah bisa dipahami aja. Itu banyak hal-hal yang semakin melenceng gitu. Tetapi karena sekian lamanya dilakukan, kesan-kesannya itu perbuatan yang luar biasa di dalam ajaran agamanya gitu. Tetapi sebenarnya itu perbuatan yang jauh dari ajaran Rasul. Tapi karena udah lama dikerjain, kayaknya kalau udah ngerjain itu kayak mulia aja dah gitu. Dan bangga lagi. Ya. Padahal itu salah. Ya, ini yang dikatakan tadi hadis Nabi yang dikatakan mendominasi umat Islam di akhir zaman, karena memang mereka maksudnya mendominasi apa? Mendominasi di mana mereka ujub bangga diri dengan perbuatan yang salah. Padahal ujub bangga diri dengan perbuatan yang benar aja udah nggak boleh. Ini perbuatannya salah jalan tetapi bangga. Nah, ini mendominasi umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Wa bidzalika halakatil umam musabiqatu lamma farqan wa ajaba kullun bi ra'yihi. Dan kadzalika begitu juga hancurnya umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya itu pun mereka hancur ketika di mana mereka terpecah belah. Berbagai aliran, sekte, ya, ajaran tarekat beda-beda. Wa ajaba kullun bi ra'yihi, dan setiap aliran ini merasa bangga dengan ajarannya. Ini sudah terjadi juga di umat Nabi Muhammad. Ya. Dan biasanya
merasa benar, jelekin aliran yang lain. Nah, itu berulang lagi umat-umat sebelumnya. Mereka terpecah-pecah seperti itu. Dan sekarang umat Rasulullah juga di era mereka menjadi farkun-farkun, bagian kelompok-kelompok, aliran-aliran, dan akhirnya mereka merasa bangga dengan amalan-amalan aliran mereka masing-masing. Ya. Ayat Qur'annya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Gitu. Surat apa itu? Fadharhum fi ghamratihim hatta hin ya. Ya, surat Mukmin ayat 54 gitu. Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 54, Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu setiap golongan itu ya merasa bangga dengan apa daripada ya golongan mereka, merasa senang, merasa benar. Fadzarhum fi ghamratihim, biarkan mereka dalam kesesatan mereka ya hatain sampai waktunya tiba. Ayat ke-55-nya ayah sabuna annama numidduhum fihi min malin gitu. Apakah mereka menyangka di saat kami ya memanjangkan daripada urusan mereka, dari harta mereka, maksudnya memperkaya mereka, membuat mereka jadi hidup dengan penuh keberkahan katanya gitu. Malin mimbanin, dan juga banyak keturunannya. Nusari ulahum fil khairat, apakah mereka menyangka itu adalah dipercepat akan keberkahan mereka, itu dipercepat akan kebaikan buat mereka? Ya, bal tidak, mereka tidak paham, mereka tidak sadar sebenarnya mereka sedang salah jalan. Ya, ai dzalika maktan wastidrajan, padahal sebenarnya itu adalah istidraj. Ya, ini ayat Quran surat Al-Mu'min. Ya, ada lagi minallazina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, surat Ar-Rum ayat 32. Ya, enggak ada di sini. Ini Anda tambahin. Minallazina farraqu, yaitu orang-orang yang memecah belah dalam ajaran agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka terbagi menjadi golongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim barid, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada dalam mereka. Setiap golongan merasa benar apa yang. Ini ayat Quran Ar-Rum ayat 32. Ini sudah terjadi di era ini. Ayat ini sudah terjadi ya. Semua wa minal ladzina farraqu, dan orang-orang yang memecah belah agama, mereka menjadi beberapa golongan-golongan dan mereka saling bangga dengan golongannya masing-masing. Sudah terjadi ya. Ar-Rum 32 gitu. Ini masalah ujub, jadi kesitu dan sebenarnya sudah ada di Quran semua ya. Ya. Lalu sanastadrijuhum, surat Al-A'raf ada lagi nih. Ya. Surat Al-A'raf ayat halaman selanjutnya 182 83. Wallazina kazzabu biayatina, itu enggak ditulis awalnya, ada awalnya. Awalnya itu wallazina kazzabu biayatina, itu orang-orang yang mendustakan agama kami, ayat-ayat kami. Sanad stadrijuhum. Nah, ini orang-orang yang seperti ini dianggap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maksudnya enggak jalan Quran dengan benar. Yaitu sanad stadrijuhum, kami akan biarkan mereka berangsur-angsur ke arah binasa. Berangsur-angsur ke arah binasa. Istidraj itu begitu. Sanastadrijuhum, kami akan benar-benar membuat mereka terlalai dengan kesenangan dunia. Lama-lama mereka nggak sadar tahu merugi dan mati masuk neraka. Itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak sadar bahwa mereka sedang salah jalan. Wa umli lahum, dan kami tangguhkan waktu mereka untuk disiksa, dibiarin dulu di dunia,
nggak ditegur juga, nggak diazab, dibiarkan saja. Inna kaidi matin, ini yang menyeramkan. Sesungguhnya ya, caranya Allah mempunyai rencana itu luar biasa tegas, dimainin nama ya, tipu daya Allah. Ini makanya ngeri, malaikat Jibril takut dengan tipu daya Allah. Ya, dibikin kelihatan mulia padahal lagi disesatkan Allah. Ini yang harus direnungkan tentang kebanggaan diri dan juga merasa hebat. Kita ini termasuk orang-orang yang kadang-kadang merasa hebat dalam satu aliran. Ya, orang yang merasa jadi orang yang merasa paling benar dalam ajaran NU, orang yang merasa paling benar di ajaran Muhammadiyah, orang yang merasa benar di ajaran Muhammad Wahabi. Ya, ini jadi merasa kita punya ajaran benar dan yang lain nggak tepat aja gitu. Kebanggaan diri pada suatu aliran dan merasa paling diterima oleh Allah, padahal kita nggak pernah tahu siapa yang diterima Allah. Gitu. Ya. Qala fi Ruhil Bayan, di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan dikatakan fi suratil Hajj, di dalam surat Hajj, wa fil khabar, di dalam kabar Allah kabar inna Allah ta'ala qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pernah menyatakan kepada nabi kita Muhammad, qul lil qawi, katakan wahai Muhammad kepada orang yang kuat, la tu'jibunaka quwwatuka, jangan bangga diri dengan kekuatan yang kau punya. Fa in a'jabatka quwwatuka, jikalau kekuatanmu itu membanggakan dirimu, fa'il maut an nafsi, kalau gitu bisa enggak menolak kematian untuk dirimu. Ini pesannya Allah ya. Orang-orang yang kuat bilang, Muhammad, jangan bangga diri dengan kekuatannya. Jikalau mereka kekuatannya itu bangga dengan kekuatan itu, apa iya dengan kekuatannya bisa menolak mati? Kan nggak berani ngadepin Israel juga kan gitu, sejawara-jawaranya juga gitu. Ya. Lalu kul lil alimi, katakan juga ya Muhammad kepada orang alim, orang yang punya ilmu, la yu'jibunaka ilmu, jangan membanggakan dirimu atas ilmu yang kau punya. Fa akhbaroni mata ajali, mana tuh manusia ada la ta'jibuka ilmuka fa akhbirni mata ajali, ya, tanya kabarkan kepadaku kapan aku mati gitu. Maksudnya ilmu lo bisa nggak mengetahui kapan orangnya mati gitu. Ya, karena urusan kematian itu urusan Allah, nggak ada yang tahu ilmunya. Wakul lil goni, ya, juga katakan kepada orang yang kaya, la yu'jibunaka maluk, jangan kau membanggakan diri, jangan dia membanggakan diri dengan hartanya, harta kamu. Waginaka fa'in a'jabaka fa'at'im khalqi adaan wa'idan, ya, kalau emang merasa kaya, bangga dengan kekayaannya, maka cobalah memberi makan kepada seluruh makhlukku di atas bumi ini satu kali aja. Ya, nggak nyanggup. Ya, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman aja kagak nyanggup gitu. Baru satu ikan yang makan, habis semuanya. Ya, kan Nun, tarik apa nih? Surat. Ini nggak ada suratnya, ini cuma keterangan di dalam kitab Ruhul Bayan. Ada bacain diri cari itu tentang di surat Al-Hajj. Ya, nggak tahu dia nggak ngasih tahu ayat berapa surat. Pokoknya dalam surat Al-Hajj itu ada dia jelasin ini gitu. Mungkin maksudnya lo baca semuanya tafsirnya gitu. Ya, karena dia nggak nyebutin suratnya, sebenarnya tuh disebutin suratnya. Kan nggak harus baca surat yang lain, berarti surat itu doang tafsirannya dibaca. Cuma dia nggak ngasih tahu ayat apaan gitu. Ya berarti bacaan diri surat Hajjnya gitu. Ya, ada kitabnya mau bacaan diri cari dah. Ada seluruh bayan 10 jilid. 10 jilid soalnya. Ya cari ini surat Hajj, kan surat Hajj itu dikasih, saya tahu suratnya gitu. Ya, kalau ini surat ini di belah mana juga gue juga nggak tahu. Dia ngomongnya begitu doang di surat Hajj, di kitab Ruhul Bayan. Ya, kalau dicari aja ketemu ini. Kalau mau cari diri aja. Lalu kita pindah karena banyak di sini yang aneh lewatin. Kalau
senang ngomongin aliran tentang masalah ujub kan. Ya, repot. Halaman 334. Ya, di atas di Minhaj Al-Bidinnya. Bait kedua, fa in qila. Ya, ada lagi kata-katanya. Jikalau dikatakan kata Imam Ghazali, fahal siwal ujubi wariyai bin qadihin fil amal. Apa ada selain ujub dan riya sebagai daripada penoda amal perbuatan? Ya, maksudnya kalau ada tanya, apakah ada selain ujub dan riya yang bisa merusak amal ibadah? Jawaban beliau kira lah, ajal ada banyak. Tapi ini yang paling penting dulu. Banyak. Inna fihi al-qawadih hasiwa huma lakinnaha khasasna huma bi dzikril di annahuma al-aslu ladzi yaduru alaihima mu'zamu abwab. Ya, kata beliau sesungguhnya fihil di dalam urusan amal perbuatan itu banyak sekali perusak-perusaknya selain dua hal ini. Selain ujub dan riya banyak sekali yang bisa merusak amal perbuatan kita. Lakinna, tetapi kami kata beliau mengkhususkan dua hal ini, ujub dan riya, bizik untuk menceritakannya di annahumal asl, karena dua hal ini dasar dari segala kumpulan semua ya penyakit-penyakit yang merusak amal ibadah. Ngumpulnya tetap intinya dua, ujub dan riya, bangga diri dan riya. Sebagian besar bab-bab kegiatannya di sini. Waqad qala ba'dus masyayikh, dan telah mengatakan sebagian daripada masyayikh ya syekh, inna haqqal abdi, sesungguhnya kewajiban bagi seorang hamba ayatahaffaza fil amali min asrati asya, ya untuk memelihara amal perbuatannya dari 10 hal. Ya sebenarnya ada 10 ya perusak amal perbuatan hidup ada 10. Ya kalau kata ulama-ulama, kata Imam Ghazali, pertama an-nifaq, munafik, riya, takhlid, mencampur aduk ajaran. Ya maksudnya takhlid ini kerjaan yang benar juga, yang nggak benar juga kerjain begitu. Wal manna, ya mani itu ngungkit perbuatan baik. Wal adza, nyakitin orang. Wan nadamah, ya dalam beramal. Adal wan nadamah, dan juga menyesal dalam perbuatan. Wal ujub wal hasarah, duka cita. Wa tahawun wa khauf, anggap remeh, takut celaan orang. Ya summa dzakara sayyikhuna rahimahullah didukul hoslatin minha wa idraraha bil amali ridduha. Jadi lalu syekh kami menyebutkan lawan daripada atau obat daripada kelakuan-kelakuan yang 10 tadi. Lawannya pakai apaan? Tapi ini kayaknya kepanjangan kali. Lalu wa idza arafta hadal fa'lam annal manna huwa izharul ma'ruf ila nas. Gitu. Yang dibilang manna ini adalah mengungkit-ungkit. Oh dari sini ya, jauh. Salah. Apa saya? Kita ngomong lagi fokus ke ujub amaria aja saja. Itu ada perintilannya, perincian, ada 10 perusak agama. Ya. Ya, ini tetap dijelasin sih yang 10 tadi. Coba kita kayaknya lagi fokus sama 2 aja penyakit, kayaknya nggak sembuh nih ya, apalagi 10 penyakit. Ya, nifaq bil ikhlas, wa'lam anna nifaq, ya itu. Panjang dia ngomong ini tadi. Langsung aja ke itu amal apa namanya? Banyak penyakit-penyakit sebenarnya. Apa mesti dibahas ya? Perlu nggak ya? Banyak 10 perintian penyakit-penyakit. Ya, maksudnya tapi kalau dibahas kita lagi fokus ujub sama riya doang soalnya. Mendingan dilewatin aja deh. Panjang udah ceritain penyakitnya, obatnya. Satu-satu tuh 10. Langsung ke halaman 338. Faslun, suatu pasal. Fa'alaika biqat'i hadil aqabatil mukhawwafati dzatil maqati wa mutalif
fi ghayatil taharruzi fa inna sahiba bi ta'atil ta'at qad qata'a kullatil kal aqabati wa tahammalatil kal masyaqqati hatta hasalat lahu bi ta'atun minal ibadah azizatun syarifatun. Ini sudah sampai kesimpulan dari bab ke-6 bab ke-6 tangga ke-6 ya. Paslon perincian di sini bab pasal seyogyanya untuk kalian untuk memutus ini tangga ke-6 ini mukhawafat ya, maksudnya benar-benar bisa menjalani tangga yang ke-6 ini, yaitu menjauhkan, memutuskan sifat ujub dan riya gitu. Ya, ujub dan riya ini tangga ke-6 ini kan. Seyogyanya kalian untuk memutus kelakuan ini dalam diri kalian, yaitu bangga diri dan riya. Kenapa? Mukhawafah zatil qata'iyah itu menakutkan, yang ya ini hal yang menakutkan tangga ini. Kenapa? Zatil maqati, dia bisa mempunyai suatu maqati mutalifi fi aghayatil tarahurzi, itu merusak maksimalnya ya perjuangan diri kita, yang dimana kita sudah berusaha menjalankan tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya gagal, rontok semuanya. Ini makanya ini dibilang aqabatil mukhawwafah, ini tangga yang menakutkan ya. Karena apa? Ini kita nggak bisa kerjain tangga 6, rubuh semua tangga-tangga yang lain. Tauhid biqadat ya, barang ketaatan ya, biqati taatin qata akul tilkal aqabat ya, bisa memutuskan semua tangga-tangga sebelum atau hamalatil kal masyaqqat ya, dan merusak ya, membawa semua kerusakan hatta hasalat lahu bid'atun minal abadati wa izzatin sarifatin fa innahu la yakhafu ala bid'ati tilkal illa bihadzil aqabah ya. Jadi intinya tidak ada kecuali dengan tangga ini, tidak ada yang bisa menghancurkan itu semua, dan juga tidak bisa berjalan dengan baik amal ibadah kita dan kemuliaan kita kalau kita nggak bisa menghancurkan ujub dan bangga riya ya, benar ujub dan riya. Fa inna fiha maqati'a yahzaru atuslaba fiha bid'atuhu wa talifa yahzaru ayat 2 minha afatun tufsidu alaihi ta'ala ya, karena sesungguhnya ya pemutus ya, di dalamnya berbagai pemutus berbagai ini, di dalam ini maksudnya di dalam urusan ujub dan riya ini pemutus berbagai ya, hal yang baik yahzaru, yang harus kita hati-hati ain selabah ya, fiha bido'atuhu wa mutalifa, berbagai perusak ini yahzaru, harus hati-hati ayat 2 yang bisa timbul minha ya, penyakit-penyakit yang akan timbul, penyakit-penyakit tufsidu alaihi ta'ala, yang menghancurkan, merusak segala ketaatan. Summa a'zamuha hataran ya, paling besarnya penyakit paling besar adalah kekhawatirannya, wa ma'ammuha umumnya wuku'an hatil qadi'ani ladani huma arya wal ujub. Jadi dia ngomongin maksudnya intinya adalah yang terjadi pada umumnya, yang menghancurkan semua amal perbuatan baik itu adalah ujub dan riya. Ma'adzkur fi kulli wahidin minhuma usulan muqni'atan mujarriduha laka la'allaka tuqfa natahabba illahi ta'ala. Pokoknya intinya hal pokok yang memusatkan kita ya, hal pokok yang harus kita lakukan, di mana kita harus menjauhi ujub dan bangga diri ini. Sebenarnya lebih ke ujub sini, khotar sebenarnya, nanti dalam suatu saat kita bahas lagi masalah bangga diri. Yang sekarang masalah riya, amal riya ya. Tadi sebenarnya cukup, nanti suatu saat kita bahas khusus tentang masalah ujub. Ujub ini memang bersitan di hadis ya. Tadi ayat-ayatnya sebenarnya sudah cukup jelas. Sekarang masalah riya ya. Wa amma riya'u
fa azkuru bihi awalan qaulullahi subhanahu. Kalau urusan riya, pertama kali aku menyebutkan firman Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surat At-Tolak ayat 12. Nah, ya, dia memulai dengan ayat yang seperti itu. Kalau dilihat apa hubungannya sama riya? Ya, At-Tolak ayat 12. Aduh. Ka'annallaha, seakan-akan Allah mengatakan, inni khalaqtus samawati wal ard wa ma bainahuma, sesungguhnya aku menciptakan langit dan bumi dan di antara kedua langit dan bumi itu, wa fi kulli hadhihi sana'i wa bada'i, dalam setiap pembuatan ini semua, dalam setiap penciptaan ini semua, waqtafaitu binazrika lita'lama anni qadirun alimun. Ya, ini sebagai cukup untuk jadi pandangan agar kamu tahu bahwa sesungguhnya aku adalah maha berkehendak yang maha tahu. Wa anta tusolli raka'ataini ma'a ma fihima minal ma'aib, dan kamu sholat 2 rakaat bersamaan dengan sholat 2 rakaat kamu itu terdapat banyak kecacatan dalam mengerjakannya. Wa taksir, segala kekurangan. Fala takfi binazri ilaik. Ya. Lalu mengapa engkau tidak merasa cukup dengan pandanganku ilaika, kepadamu, biilmi bika, dengan pandangan dan ilmuku kepadamu, wasanai, dan pujianku terhadapmu, wasyukri laka, dan penerimaanku untukmu, hatta tuhibbu aida'lamal khalqu, sampai kamu masih menginginkan dipuji oleh makhluk. Ya, limhamhaduka, untuk memuji amal ibadah salat 2 rakaatmu itu, bidzalik ayakuna dzalika wafaan. Ya, ayakuna dzalika aqlan yardahu ahadun li nafsihi wa hika afala ta'qilun gitu. Jadi intinya ini ayat mengatakan bahwa Allah yang menciptakan semuanya, langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, dan Allah melihat kita sholat 2 rakaat, tetapi memang Allah tahu kita banyak kekurangan dalam sholat kita, banyak kecacatan dalam ibadah kita, tetapi Allah melihatnya dengan kasih sayangnya dan menerima amal kita, memuji pekerjaan kita. Kata Allah, tidak cukup sampai kalian ingin dipuji manusia dalam ibadah kalian. Padahal Allah aja ngelihat kita banyak kekurangannya sholat kita, tapi Allah senang dah, udah yang penting dia mau sholat. Ya, walaupun masih banyak kesalahan kekurangan, Allah senang, Allah puji kita. Terus Allah puji gitu dengan segala kekurangan sholat kita masih nyari lagi pujian manusia. Kalau Allahnya nggak maha sabar, murka ya, mati juga kali saat itu doang. Kata Allah, gak ada syukurnya. Gue udah terima, gue udah puji, masih cari pujian manusia. Gitu. Ya. Karena sesungguhnya ibadah kita pastinya, ya pasti sholat lah terutama ya. Sholat yang ditantang Nabi aja itu sulit sekali. 2 rakaat tidak mengingat apa-apa kecuali hanya mengingat Allah. 2 rakaat berat sekali, terus kita ngerasa mulia dan pengen dipuji ibadah kita, padahal penuh kekurangan. Ya kan, kalau khusyuk itu memang sulit sekali ya. Kita akuin lah, kita pencinta dunia, karena orang-orang yang khusyuknya banyak yang tidak cinta dunia. Ya kalau kita banyak istighfar udah habis sholat gitu. Terus apa yang mau dibanggain? Sholat kita aja jauh dari sempurna. Ya, tetapi Allah senang walaupun kita banyak cacatnya. Allah memuji kita. Ya, dengan segala kekurangan ibadah kita dipuji. Kita nggak tahu diri gitu, nyari pujian lain dari manusia. Ya, ini riya. Makanya ujub dulu sih babnya bang.
Kemarin si ujub gitu, ujub jangan di dalam, keluarnya ria. Ya, mengharap pujian-pujian dari manusia. Ini yang harus diperhatikan tadi sudah dikatakan bahwa tangga ini, jikalau kita nggak mampu menjalankannya, ya jauhi ujub dan ria. Ini menghancurkan 5 tangga yang sebelumnya. Ya. Satu, kedua, ya amalia itu kedua, di mana langsung kedua nih. Ke satu itu, kedua, aslu sani, dasar kedua, anaman kana lahu jawharun nafisun. Nah, sesungguhnya siapa orang yang mempunyai apa namanya? Permata dirinya. Jadi permata diri maksudnya berharga rohani. Yumkinuhu ayakhudha bin samanihi alfa dinarin baba'ahu bipals. Ini tentang masalah adakah seorang yang baginya mempunyai permata seharga, ya, yang berharga itu memperoleh barang senilai 1.000.000 dinar baba'ahu, lalu dia membelinya dengan recehan, menjualnya. Maksudnya begini, dari bahasa beliau nih, adakah orang yang sebenarnya punya sesuatu permata yang berharga, yang harusnya harganya jutaan, mana dijual dengan harga yang recehan? Maksudnya apa? Pujian Allah itu luar biasa. Kok harus lo gade nama pujian manusia? Paham gak? Gak ada nilainya. Kayak Allah mau bayar kita jutaan, tapi kita lebih mau dibeli sama yang 1.000 perak. Ini kan bodoh gitu. Iya. Pujian Allah itu misalnya 1.000.000. Kayak kita dibeli ini barang kita, sholat kita 2 rakaat, kata Allah, gue beli ya 1.000.000 gitu. Ada orang bilang, gue beli ini 5.000, kita malah jual yang ke 5.000, kan bodoh banget gitu. Paham gak? Ini kalau kita udah dapat pujian dari Allah, justru malah kita mau pujian manusia. Alangkah bodohnya kita mencari alaysa yaqulu dzalika khusranan aziman. Itu bukankah itu suatu kerugian yang sangat besar? Ya. Wa gubnan fazi'an, yaitu juga kelalaian yang sangat, ya, mengerikan. Ini yang biasa pada dagang nih, ya. Dagang ada pinter-pinter banget, giliran ibadah jadi bodoh. Kata Allah, bodoh banget lo dagang, kayaknya nggak ada dah nyari untung banyak. Lo kira ibadah jadi bodoh begitu, gue mau bayar 1.000.000, lo mau aja dibayar 1.000. Itu yang kalau kita, ya mungkin begini kali ya, orang gak kelihatan bayarannya Allah gitu. Bayaran manusia kan kelihatan, masya Allah, oh gitu bahasa. Hebat banget ente dah. Emang ente yang soleh, gitu tuh bayarannya kan luar biasa, walaupun itu recian kalau kata Allah. Tapi buat kita adanya namanya, ya Allah, ente ada soleh banget emang ente, masya Allah, itu kan bayaran tuh, itu kan langsung kita rasain, ya kan? Nggak ada dah orang yang kayak ente dah, ya makin jadi aja kan gitu. Codet gitu nggak bangga, codet makin jadi aja, nggak bangga deh, karena itu dianggap bukan pujian. Ya itu, ini kita harus jujur, ya jujur bahwa kita senang diperlakukan seperti itu. Ya, hati-hati, itu pujian-pujian itu adalah menarik diri kita untuk bangga diri dan ria. Nah ini, ya, pujian itu pintu-pintunya setan. Ya, jadi jangan senang dipuji. Ya, ada puji, oh mereka jangan puji gitu. Karena itu membuka. Karena itu bayaran tadi tuh, yang 1.000 perak tadi tuh. Masya Allah ente soleh banget ya, bayangin ente khusyuk banget kayaknya. Itu bayaran 1.000 perak tuh. Padahal Allah mau bayar, gue bayar deh 1.000.000 sholat lo. Ada orang puji, enggak ya Allah, saya udah menang yang ini, dipuji gitu. Ente nggak ada apa-apanya, nggak kelihatan gitu. 1.000.000-nya ntar di akhirat gitu. Dan karena ini di dunia, masya Allah langsung gitu. Ya, tuh yang harus kita renungi, itu yang sering terjadi di lingkungan kita, dan banyak orang-orang yang punya jiwa yang kelakuan seperti setan, demennya muji-muji kelakuan ibadah orang. Ya, Umar sangat marah tuh orang yang senang yang muji. Jadi jangan percaya, ini bahaya. Mau sekelas Ustadz, mau Habib, ya
Kiai kalau tukang muji ini udah kerasukan setan, karena itu dia sudah membuka pintu kebanggaan diri kepada kita, sudah membuka pintu keriaan kepada diri kita. Itu ya, kalau Umar ngomel kalau ada orang muji dia ya, ini kan karena budaya basa-basi gitu ya. Itu makanya kadang-kadang memang orang-orang kayak Umar itu kan nggak terlalu suka. Kenapa? Ya gak ada muji dia, standarnya ngomongnya jujur aja gitu. Itu ya, dan kita berusaha untuk jangan terbiasa melakukan itu ya. Kalau tukang dagang ada urusan ya gitu kan, gitu jangan gitu ya. Kita nggak tahu dah niatnya kemana itu. Kalau tukang dagang bisa muji-muji aja, pembeli dipuji aja gitu. biar beli sih ya. Itu niatnya gimana tuh? Nggak masuk ya, tujuannya perdagangan ya. Itu strategi perdagangan berarti. Ini urusan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita sedang memuji ibadah orang ya, orang ibadahnya rajin gitu, jangan dipuji, kasihan dia ya. Orang lagi sembahyang rajin di masjid, orang lagi baca Quran mulu di masjid, jangan dipuji, kasihan dia, karena ente udah memancing kebanggaan diri dia, memancing keriaan dia ya. Soalnya nggak dipancing gitu aja dia lagi ngarepin nggak ada muji gue nih gue lagi sembahyang gitu ya. Itu masalahnya, lu puji makin jadi pas gitu, kata setan pas nih baru cocok gitu ya. Lalu apa namanya tadi itu tadi yang kerugian yang satu, wadalilan bayinan ala hisatil himmah wa kusuril ilmi wa da'fir ra'yi wa raqiyatil aqli. Ini maka dikatakan sebagai bukti ini ala atas rendahnya cita-cita hidup kita, kurangnya ilmu kita, lemahnya pikiran kita, dan rendahnya akal kita ya. Itu ini bukti tadi tuh. Orang kata Ghazali yang Allah mau bayar sholatnya 1 juta, dia malah dibayarin sama orang 10.000. Dia mendingan yang 10.000. Nah ini adalah suatu kerugian yang sangat-sangat. Makanya ini suatu tanda itu orang yang sangat bukti bahwa dia adalah orang yang rendahan, cita-citanya rendah, ya kurang akalnya, kurang ilmunya. Itu. Dikata begitu kita ya, kalau ria mau. Ya gimana gak kurang ilmunya, gimana gak diangkat bodoh, orang dibayar 1 juta maunya 10.000 kan, begitu ya. Fama yanaluhul abdu bi amalihi minal khalqi min midhatin wa hutamin bil idafati ila ridha rabbil alamin ya. Dikatakan di sini apa yang didapat seorang hamba dengan amal perbuatannya dari makhluk-makhluk yang di bumi ya, ini materi dunia, dan juga dibandingkan dengan ridhonya Allah. Ini memang ya perbandingannya sesuatu yang nggak kelihatan sih, mesti yakin ya. Maksudnya dikatakan apa bandingannya dengan sesuatu yang kita kerjakan, amal perbuatan kita agar dilihat orang terus dapat sesuatu dari urusan dunia dari orang itu, ketimbang apa yang didapat dari Allah yaitu ridhonya. Nggak ada bandingannya ya. Cuma kan memang ridhonya nggak kelihatan, ini kelihatan. Bayang dak khusyuk, Allah baca Quran anjing dapat satu apa, karena pengen dilihat calon mertua gitu. Akhirnya ya jadilah lo jadi mantunya, dapat anaknya tuh ya. Jadi ibadah lo ria itu untuk dapetin anak orang. Kata Allah, apa bandingannya dengan ridha Allah gitu. Terlalu jauh untuk dibandingkan ke situ. Untuk kita ibadah mendapatkan dunia, apa untuk mendapatkan ridha Allah. Terus kita lebih memilih ibadah kita untuk mendapatkan dunia ya. Ini permasalahannya keyakinan, ridha Allah nggak kelihatan ya, dunia kelihatan, begitu sih ya, sulitnya ya. Makanya kan udah, ini masalah keyakinan, keridhaan Allah Rabbul Alamin, wa syukrihi, dan syukur, pembalasan dari Allah, wa sanaihi, dan pujian dari Allah, wa sawabihi, dan juga pahala-pahala dari Allah ya. Itu nggak ada bandingannya sebenarnya. Cuma kan ya
kurang berasa mungkin kalau kata gitu ya, pahalanya nggak berasa. Habis sembahyang assalamualaikum gitu, habis tahajud emang kayak berasa ya. Kalau pujian kan berasa banget ya, masya Allah gitu, tepuk tangan baik tepuk tangan gitu kan berasa. Tapi segala sesuatu balasan dari Allah seakan tidak berasa ya. Kenapa ya? Karena kita emang belum yakin. Makanya perbaiki keyakinannya dengan menjauhi kecintaan kepada dunia. Nantinya baru akan tahu rasanya ridhonya Allah, rasanya nikmatnya ibadah dibanding pujian manusia. Kalau udah bisa sampai ke tingkatan kekhusyuan ataupun memperbaiki amal hidup kita dengan menjauhi kecintaan dunia, semakin kita bisa menjauhi kecintaan dunia, semakin kita bisa merasakan apa itu pujian Allah, seperti apa rasanya pujian Allah. Karena ini selama ini kita cuma bisa rasain pujian manusia karena berasa langsung, dan belum bisa merasakan pahala ataupun pujian dari Allah, keridhaan Allah, tatmainul qulub misalnya, ketenangan jiwa yang Allah kasih, disentuh hati kita sama Allah. Itu kalau udah dirasain seperti itu, pastinya lebih memilih ke situ daripada pujian manusia. Ya. La aqalla min falsin fi janbi alfin alfi dinarin, itu. Pastinya sedikit sekali recehan dibanding jutaan-jutaan gitu. Kayak tadi itu ya. Apa yang didapat dari dunia dengan ridhonya Allah, bandingannya antara recehan dengan jutaan-jutaan. Wat afan zalik, ya bahkan berlipat ganda Allah kasih. Bal fi janbi dunya wa ma fiha wa aksarul akbar, dibanding dengan dunia. Wa ma fiha, tidaklah di dalamnya itu lebih besar dan lebih banyak. Ala yakunu minal khusrani mubin, ya jangan kalian menjadi orang yang merugi yang nyata. Antufawwita nafsaka tilkal karamatil azizah, yang gimana kalian harus luput daripada kemuliaan yang mulia gitu, syarifah bihadil umur, dengan urusan ini hakirah ad-dunyah ya, harus dibandingkan kepada kehinaan, kerendahan dunia ya. Summa in kana wala buddha laka min hadil himmah hasisati paksit antal akhirah tatba'uka adunya. Ya, ini mati. Ini masalahnya kalau dilihat kenyataan memang bab ini ya gimana ya, beliau ngomong sudah sampai tingkatan karena beliau sudah merasakan. Jadi saat ini kalau Anda juga mikir ini menyampainya agak berat gitu, karena memang sulit ya tekan. Kalau dia bilangnya sangat rugi gitu kalau bandingin apa yang Allah kasih dengan dunia begitu hinanya. Tetapi apa ya, ini omongan beliau kan karena beliau orang yang sudah sampai merasakan bagaimana karunia Allah. Jadi kalau ini dibahas ya kesini wallahu alam ya kayak sesuatu yang itu ya. Ghazali mengatakan jangan dibandingkan gitu. Kerugian yang sangat nyata saat kita menyerahkan ataupun merelakan ibadah-ibadah kita untuk kepentingan dunia, untuk dipuji orang, itu suatu yang hina sekali. Pemberian Allah luar biasa, sebegitu mulianya. Apa iya? Ini saat kita masih sangat gandrung, masih sangat condong kepada dunia, mendengar omongan Ghazali begini kayak nggak masuk gitu, kayak nggak bisa terima gitu. Makanya saya mikir juga mau ngomong ini, tapi karena ini harus dirasakan dulu. Gimana caranya merasakan itu? Ya mencoba diri untuk lebih mentauhidkan. Cara yang paling mudah ya, hindari kecintaan dunia, kurangi kecintaan kepada dunia. Itu baru bisa menemukan rasa-rasa seperti itu, dimana bahwa anugerah-anugerah Allah melalui pahala-pahala yang Allah berikan dengan sentuhan-sentuhan dengan ibadah kita yang tulus, akhirnya Allah menyentuh, itu memang lebih nikmat ketimbang apa yang kita dapat dari dunia ini. Ya, itu dicoba aja, mungkin coba-coba di bulan Ramadan gitu. Ramadan tuh ada tempat-tempat masakan
Summa in kana wala buddalaka, kemudian jika adalah dan memang tidak boleh tidak kamu min hadil himmah, dari cita-cita ini. Cita-cita apa nih? Ya, khasisah, cita-cita yang rendah ini. Paksit anta, maka niatkanlah akhirat tatba'u baka ad-dunya. Itu maksudnya, kalau emang ternyata kita ibadah-ibadah ini masih banyak keinginan-keinginan dunia kita, ya kita dianggap orang-orang yang masih punya cita-cita yang rendah, yang hanya menginginkan kehidupan-kehidupan dunia yang menyenangkan. Kalau emang itu masih ada dalam diri kita, cita-cita kita, maka niatkanlah ibadah-ibadah kalian, perbuatan baikkan untuk akhirat. Insya Allah dunianya ngikut. Tuh sampai begitu. Sampai Ghazali mikir standarisasi kita ya, yang kita kayaknya masih sulit ini untuk punya cita-cita masih banyak keinginan-keinginan kita di urusan dunia. Ya kalau emang masih banyak keinginan-keinginan cita-cita kita urusan dunia, maka jadikanlah ibadah-ibadahmu itu untuk akhirat, kata beliau, maka dunianya akan ikut yang kamu pengen itu. Ya. Misalnya ya kalau kita pengen gitu, masih ada keinginan-keinginan pengen punya rumah, punya mobil, punya apa gitu, pengen punya taman gitu, pengen ada keinginan-keinginan pengen punya duit lebihan gitu. Lakukanlah suatu amalan-amalan itu, misalnya gue pengen sedekah 5 juta gitu, demi Allah, untuk akhirat, untuk kepentingan agama. Nggak pengen dipuji orang apa, tapi berharap Allah memberi ganjaran-ganjaran di akhirat gitu. Dengan begitu, insya Allah keinginan-keinginan dunia kita pun akan dikasih. Ya, yang tadi yang pengen punya rumah, bisa jadi Allah akan berikan, asalkan kita melakukan sedekahnya. Tapi itu menjauhi dari keinginan dunia, yaitu ini untuk Allah. Atau kalau perlu jangan ada orang tahu, karena kalau orang tahu nanti ada keinginan dunia itu dipuji. Kita coba melakukan amalan-amalan akhirat. Jangan kita melakukan amal akhirat, kata Imam Ghazali, tatba'uka dunia, dunianya akan ikut yang tadi kita masih pengen. Ya, murniin amalan untuk Allah, insya Allah dunianya pun dapat. Ya, kalau amalan-amalan akhirat ditujukan untuk benar-benar emang buat dunia, dapat juga sih. Cuma kan belakangan sononya neraka. Gitu. Ya. Ya nggak apa-apa kalau mau begitu, gitu. Ya, sonoannya kan neraka. Nah, gitu. Kalau ini kan ada ayatnya nih. Balitul libarob wahdah. Makanya tuntutlah kepada Allah. Maksud mintalah kepada Allah semata. Yu'tikal radarain. Allah akan memberikan 2 tempat, dunia dan akhirat. Mintalah hanya kepada Allah. Ya, Allah akan kasih untuk 2 tempat. Ya. Ibadahlah hanya buat Allah, Allah akan kasih kebahagiaan 2 tempat. Jangan sampai kita sholat ibadah buat Allah juga, buat pengen lihat orang juga. Ya. Niatin ibadah kita emang buat Allah doang, nggak pengen lihat orang, nggak pengen bangga diri di depan orang. Niatin untuk Allah, Allah akan kasihnya 2 daroin, 2 dunia, dunia akhirat. Gitu. Iswa malikuma. Karena Allah adalah Tuhan 2 tempat itu. Allah Tuhannya dunia, Allah Tuhannya akhirat. Ya, jami'an sekaligus. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itu sesuai dengan firman Allah, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Surat An-Nisa ayat 134. Siapa, kata Allah, yang menginginkan pahala dunia, ketahuilah sesungguhnya Allah, di sisi Allah pahala dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Siapa yang menginginkan dunia aja, jangan begitu. Allah tuh bisa ngasih dunia akhirat, makanya minta sama Allah. Ya, jangan mencari urusannya dunia aja yang dicari. Gitu. Ya, akhirat. Ya, untuk melakukan untuk Allah, maka Allah akan kasih 2-duanya. Di dunianya juga dikasih. Maka alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan, innallaha ta'ala yu'ti dunya bi amalil akhirah. Sesungguhnya Allah akan memberikan urusan dunia dengan sebab amalan akhirat. Ya, tapi amalan akhirat ini untuk Allah.
Walaupun Imam Ghazali pernah mengatakan di Ihya itu, dia mengatakan masih termasuk ikhlas orang yang melakukan wiridan atau amalan-amalan, bacaan-bacaan agama yang dilakukan untuk Allah, dan dia meminta pada Allah meskipun yang diminta urusan dunia, tapi mintanya cuma sama Allah, ya ibadah dia, tapi mintanya urusan dunia, itu masih dikatakan ikhlas. Ikhlas paling bawah tuh begitu, melakukan amalan ibadah, sholat atau apa ya, wiridan ataupun ngerjain sesuatu yang diistiqomahin gitu. Misalnya udah ngerjain nih 20 tahun atau 12 tahun, ya Allah wiridan saya selama 10 tahun jadikan itu ya kan wasilah saya biar dapetin janda gitu, ya dapat gitu. Apa ya ya belum kali mau gitu lagi loh kayak ya apa wiridan lo yang lo pakai sekarang udah berapa tahun ya. Karena lo hadiahkan itu buat seorang gitu. Misalnya anak lo biar lahir, ya Allah saya baca surat ini, atau misalnya baca Quran seminggu hatam sampai 2 bulan gitu. Ya Allah pahala salat baca Quran saya tolong membuat jadikanlah ini sebagai balasan atau bayaran untuk anak saya bisa lahir dengan normal. Gitu. Apa? Mintanya sama Allah, ngajain buat Allah. Tapi minta urusan dunia pun gak ada masalah. Ya, gitu. Innallaha apa dong, lo mau juga ngamalin sesuatu gitu. Buat minta apa lagi? Bini baru dong ya. Ini anak kedua dong. Ya. Wirid baca sholawat kali lo ya, sholawat 20.000 gitu. Biar dapat bini lagi gitu. Mintanya Allah, mintanya kan. Ya. Itu masih Ghazali mengatakan tidak masih termasuk ikhlas walaupun tingkatan paling bawah. Ya, kita kayaknya mampunya di situ ya. Ya, karena masih banyak. Tetapi kan masalahnya ya Hasan Basri mengatakan itu ikhlas. Ya, Ghazali kan bilang ikhlas benar masih masuk, boleh. Tapi kan selanjutnya adalah Hasan Asari, siapa namanya? Hasan Basri, Sofyan As-Sauri pernah mengatakan pertanggungjawabannya kan tentang habis itu kita. Makanya dia bilang apa? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Karena dia ngeri. Ya, misalnya nih, lo wirid waqiah gitu. Waqiah katakan pengen kaya tuh. Baca 1000 kali sehari, nggak nyanggup sih. Misalnya 3 kali sehari. Habis itu Allah kayain gitu. Kaya, duitnya miliaran. Ya, terus habis itu Roni beli rumah lagi sebelah sono. Terus cari cewek lagi, jadiin bininya sebelah sono. Akhirnya dia berantem mulu, ribut, habis ribut jadi Roni jarang sembahyang, puyeng, bunuh diri dia. Nah, efeknya nantinya jadi pas dia punya duit jadi rusak. Imam Ghazali bilang nggak ikut campur, tetapi melakukan itu untuk minta kepada Allah, dikasih dunia boleh. Tetapi kita harus ukur diri, saat Allah kasih, apa iya kita nggak akan rusak. Makanya mendingan ngomongnya ya Sofyan As-Sauri, ya Allah jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Ya, mendingan nyerahin kepada Allah aja deh. Kalau kita kaya ntar kita nggak bisa mengukur diri, mendingan ya udahlah emang gue suruh sendiri aja kan sampai mati gitu. Mungkin begitu gitu. Nggak kawin gitu. Ya ikutin takdir aja namanya. Ya kalau maksudnya, makanya kan kemarin udah dibahas tentang masalah baca surat Waqiah di sini kan. Itu ceritanya adalah itu dulu dilakukan oleh ulama-ulama saat mereka membutuhkan yang sangat kritis, bahan pokok. Makanya mereka baru baca surat Waqiah untuk bahan pokoknya Allah kasih. Gitu. Nggak butuh kaya. Kalau sekarang kan jadi buat kaya banget gitu. Kalau baca Waqiah sekali dapat nasi sama gorengan gitu. 2 kali gitu. Dapat Indomie. 3 kali dapat duit. Wah, baca 10 kali ya begitu. Itu karena orang sekarang banyak gitu kan, baca banyak. Padahal dulu dimaksudkan untuk jauh dari kelaparan doang baca itu. Ya. Itu. Tapi udah lo mau pakai baca apa lagi? Kok dapat bini lagi? Dan minta amalan tuh man. Sama Esar kan guru lo. Ini pada minta amalan buat apa gitu ya, kalau kita nggak sanggup menerimanya repot. Nah, tapi Nabi mengatakan innallaha ta'ala
la yu'tiyad dunya bi amal akhirat. Allah bisa memberikan dunia dengan amalan akhirat. Ini omongan Nabi ini. Wala yu'til akhirata bi amali dunya. Tetapi Allah nggak bisa memberikan amalan akhirat dengan amalan akhirat. Tidak bisa memberikan akhirat buat amalan dunia. Pakai amalan dunia. Ya. Pakai amalan-amalan dunia dapat akhirat nggak ada. Pakai amalan akhirat dapetin dunia bisa. Ya. Begitu. Fa idza anta akhlasta aniyata. Nah, ini masalahnya niat. Jikalau kamu mengikhlaskan niat kamu untuk Allah, wajaratal himmah lil akhirah, dan kamu khususkan cita-cita kamu adalah untuk akhirat, hasalat lakal akhiratu wad dunya jami'an, maka kamu akan mendapatkan dua-duanya, dunia dan akhirat. Contohnya Abdurrahman bin Auf, udah tahu ceritanya ya, yang sedekahin semua-muanya yang dia punya, niatnya cuma akhirat tuh, pengen jangan sampai masuk surga belakangan dari sahabat yang lain. Dia nggak mau masuk surga belakangan. Kata Nabi bilang, kalau lo masuk surga belakangan, kenapa ya Rasul? Harta lo paling banyak, makanya lo belakangan. Oh, dia saking nggak maunya masuk surga belakangan, dia habisin semua materinya, jangan sampai ke masuk surga belakangan. Tuh urusannya akhirat tuh, sedekahinnya semua. Khusus fokus akhirat doang. Ya, niatnya, niat dan tujuannya akhirat. Ternyata, ya, dunianya makin parah kayaknya habis itu. Iya. Kalau kita kan emang pakai caranya apa? Ya, pakai ayat yang itu gitu ya. 1 dibalas 10. Tuh. Kita masih sedekah adalah pancingan buat urusan dunia, ya. Tapi sih boleh sih. Kita sedekah 1, Allah akan balas 10, bahkan 100, bahkan berlipat ganda. Itu kita masih, kalau dia kan emang niatnya miskin, Abdullah bin Auf emang niatnya mau membuang semua materi dunia. Malah semakin tulus ya, semakin gede urusan dunianya sekali. Ya, ini tinggal ukur ketulusan kita, jangan sampai istidraj. Wa in niltaha fala tabqalaka. Mana itu? Wa in anta aradta dunya zahabat ankal akhirah. Jikalau kamu menginginkan dunia, maka hilanglah akhiratnya. Ya, carinya dunia, amalan-amalan agama dipakai buat keinginan dunia gitu. Dan untuk kebanggaan dunia, untuk membanggakan diri sama orang, ya itu kan kalau kita mencari dunia yang megah, kadang-kadang kan buat apa? Yang nggak jauh, pengen lihat orang, pengen angkuh, pengen membanggakan diri, maka itu akan meluputkan akhirat fil waqti warubama seketika, warubama latanalu fid dunya kama turidu, dan boleh jadi kamu tidak akan mendapatkan dunianya sesuai yang kamu inginkan. Dapat dunianya aja. Kalau emang kita niatnya emang hidup dunia, kita akan dapat dunianya doang. Dan boleh jadi dapatnya nggak sesuai apa yang kita pengen. Kenapa? Karena Allah akan membuat miskin di mata. Ya, ngerti nggak bahasanya Nabi itu? Fakru baina ainai. Ya, kemiskinan ada di depan matanya. Maksudnya apa? Kurang aja rasanya kurang aja punya hidup. Ya, punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, gitu. Kan gitu ya. Ya, tahu dan ya. Bawanya kurang aja. Wa innil taha fala tabqalaka fatakunu qad khasirat dunya wal akhirah. Jikalau kamu mendapatkannya, dan itu pun gak akan kekal. Ya, dunia kalau kita dapat juga, udah gitu dapatnya nggak sesuai dengan keinginan, dapatnya juga nggak lama, bakal hilang-hilang juga, gitu. Ya, fatakuna qad khasiratid dunya, dan kamu akan menjadi rugi dunia akhirat. Fata'ammal ayyuhal aqil. Pikirkan ini, renungkan ini wahai orang yang berakal, kata Imam Ghazali. Sampai sini insyaallah kuatnya di hadis Nabi syahidillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, ya Rasulullah. Rabbana irhamna irhamna min irhamna irhamna min irhamna wa marhamna warham walidina fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika wa wasi'a rahmatika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sal deh.